Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Pada kali ini kita akan belajar tematik 6D tentang globalisasi. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Globalisasi. Apa sih artinya dari globalisasi? Ya, globalisasi ini berasal dari kata global yang artinya lintas batas atau mendunia, dan sasi yang berarti perubahan atau proses. Jadi, globalisasi adalah proses perubahan sosial yang membuat manusia dapat terhubung satu dengan yang lainnya tanpa batas, ruang, dan waktu. Globalisasi mendorong perkembangan di berbagai bidang, meliputi bidang pendidikan, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Nah, apa sih buktinya globalisasi ini sudah masuk ke Indonesia? Nah, contohnya di sini adalah bukti globalisasi yang dapat kita rasakan yaitu yang ada di sekitar kita. Jadi globalisasi itu memungkinkan berbagai produk yang berasal dari negara-negara lain dapat kita nikmati tanpa kita harus membeli di negara tersebut, tapi kita bisa menikmati di negara kita sendiri. Contohnya, jika kita ingin makan sushi, kita tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Jepang, karena di Indonesia sudah banyak restoran-restoran Jepang. Selain itu ada lagi KFC, ya Pizza Hut, AW, dan atau produk baju dan sepatu yang berasal dari luar negeri dapat kita beli di Indonesia. Begitupun dengan Indonesia. Batik Indonesia juga bisa dijual dan dipasarkan di negara lain, ya. Dan kita pun harus tetap mencintai produk Indonesia atau produk dalam negeri agar barang-barang yang berasal dari Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain. Globalisasi mendorong adanya kerjasama antara negara dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, pendidikan, sosial, dan pertahanan, kebudayaan, dan ekonomi. Nah, kerjasama tersebut berpedoman pada politik luar negeri negara masing-masing. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara antara lain, yang pertama kerjasama bilateral, yang merupakan kerjasama antar dua negara, bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerjasama perdagangan dengan negara mitra. Misalkan kita Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, atau perjanjian Indonesia dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kerjasama regional, merupakan kerjasama antara negara-negara di dalam satu wilayah atau satu kawasan yang letak geografisnya berdekatan. Nah, beberapa negara yang berada dalam satu kawasan ini memiliki tujuan yang sama dalam bidang ekonomi, sehingga mereka saling membantu antar negara. Misalkan ASEAN, Uni Eropa, dan lainnya. Nah, yang ketiga adalah kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antara beberapa negara atau melibatkan banyak negara di dalamnya. Contohnya OPEC, PBB, WTO, dan lain sebagainya. Globalisasi ini juga mendorong negara Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lainnya, terutama dengan negara-negara tetangga yaitu ASEAN. Nah, kerjasamanya yaitu di bidang pendidikan, di bidang sosial dan budaya, di bidang ekonomi dan politik. Yang akan dibahas sekarang yaitu contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program. Nah, kegiatan ini tuh bertujuan menggerakkan para relawan muda agar pada masa depan itu dapat memberikan solusi yang inovatif terhadap tantangan regional yang dihadapi negara-negara ASEAN. Nah, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 2017. Nah, yang kedua adalah program pertukaran pelajar antar negara anggota ASEAN. Nah, di sini jadi para pelajar bisa bertukar, contohnya seperti pelajar di Indonesia bisa belajar di Malaysia. Begitupun pelajar Malaysia bisa bertukar belajar di Indonesia.
Nah, yang ketiga adalah ajang olahraga SEA Games atau Southeast ASEAN yang diadakan 2 tahun sekali. Kemudian Komite Budaya dan Informasi yang bernama Committee on Culture and Information. Nah, yang terakhir adalah misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Selanjutnya, tidak hanya membuat program-program tersebut, Indonesia juga memiliki peran dalam kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, yang pertama yaitu perannya menjadi peserta dan tuan rumah kompetisi ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu Olimpiade Matematika dan IPA se-ASEAN. Yang kedua, terlibat aktif dalam pertukaran pelajar di lingkup ASEAN. Pelajar dapat belajar iptek dari negara lain dan mengenalkan budaya lokal kepada pelajar negara lain. Yang ketiga, menjadi peserta dan tuan rumah ajang olahraga SEA Games. Dan yang terakhir yaitu aktif membantu jika ada salah satu negara anggota ASEAN yang terkena bencana alam. Selanjutnya, contoh kerjasama anggota ASEAN di bidang politik dan keamanan. Yang pertama, dibentuknya Organisasi Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau yang biasa disebut dengan APSC, yaitu ASEAN Political Security Community. Tujuan dibentuknya APSC ini adalah untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN sehingga perdamaian di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan. Yang kedua yaitu ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Pertemuan rutin yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan dari anggota ASEAN dalam waktu periode tertentu untuk mendiskusikan kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Selanjutnya, contoh kerjasama yang keempat yaitu melakukan deklarasi Zopfan yang berarti kawasan yang damai, bebas, dan netral. Nah, tujuannya yaitu untuk menjaga stabilitas regional agar terhindar dari perpecahan dan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu ketika mengalami pertikaian dalam ranah internasional. Nah, selanjutnya yaitu ASOD, yaitu merupakan lembaga yang mewadahi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dan yang terakhir yaitu perjanjian atau traktat ekstradisi, yaitu merupakan perjanjian mengenai penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di wilayah negara ASEAN. Nah, peranan Indonesia dalam kerjasama di bidang politik dan keamanan yang pertama yaitu Indonesia berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara. Yang kedua, selain menjadi penengah pihak yang konflik, Indonesia juga berperan dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC. Nah, kemudian Indonesia juga berperan menyelesaikan pertikaian antar bangsa melalui Jakarta Informal, yaitu meeting atau JIM pada tahun 1988 untuk menyelesaikan masalah di Kamboja. Nah, yang terakhir adalah memfasilitasi perundingan pemerintah Filipina dengan gerakan separatis Moro. Itulah materi kita pada kali ini. Kita akan berlanjut lagi pada video berikutnya ya. Oke, kita akhiri dulu materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.